Baik, kembali lagi kita lanjutkan perbincangan, tapi juga kita sudah bergabung dengan Ya, dua narasumber lainnya pada pagi hari ini. Sudah ada Pak Zaid Idrus Al-Hamid, warga negara Indonesia yang berada di kota Qum, Iran, dan juga sudah ada Mas Fikri Rofiul Haq, relawan Mercy Indonesia yang ada di Gaza, Palestina. Assalamualaikum, selamat pagi Assalamualaikum, waktu selamat pagi Jakarta. waktu Jakarta, teman-teman semua. Waalaikumsalam. Saya ingin ke Qum, Iran terlebih dahulu Ya, ya. Ada Pak Idrus. Mas Idrus nih, Ya, Mas Idrus. Pemberitaan ya. setempat, pemberitaan Iran lah, terutama terkait dengan serangan Oke. ratusan rudal dan juga drone ya. Memang diantaranya ada yang berhasil Ya. digagalkan ya oleh beberapa negara begitu. Bagaimana sih reaksinya pemberitaannya? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini pukul Waalaikumsalam. 4.30 waktu tempat, waktu Qum. Saya berada di kota Qum, di salah satu pusat kota Qum, yaitu makam salah satu cucunda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Sayyidah Fatimah Maksumah. Sejak kemarin jam 11 malam di waktu Iran, kita sudah mendapat kabar bahwa akan ada serangan balasan dari Sepah atau IRGC pemerintah Iran ke arah Israel. Dari situ kita udah standby. Lalu jam 12 malam waktu setempat kita sudah mendengar kabar bahwa Iran telah meluncurkan beberapa rudal dan drone-nya. Pertama mungkin dari tanah Suriah, Yaman, dan juga dari Libanon. Lalu jam 1 baru mulai kita mendengar kabar bahwa Iran meluncurkan rudalnya, rudal balistik Syahid yang kita tahu dari Isfahan dan juga Shiraz. Pukul 1.30 saya juga sudah mendengar, saya keluar bahwa masyarakat juga turun ke jalan, ke daerah perumahan saya juga masyarakat turun ke jalan untuk bersorak-sorak atau untuk merayakan istilahnya bukan dikatakan kemenangan ya, tapi reaksi atau reaksi yang sepantasnya memang sudah dilakukan Iran dari mungkin dari lama ya, karena Iran sudah beberapa kali diserang mungkin secara tidak langsung oleh Israel, tapi kali ini karena Israel menyentuh tanah Iran di Suriah, kita katakan tanah Iran karena itu adalah kedutaan Iran yang berada di Suriah, karena pemimpin tertinggi revolusi Islam Iran, Said Ali Khamenei, juga menyinggung hal tersebut pada saat Idul Fitri atau khutbah Idul Fitri beberapa hari sebelum penyerangan Iran ke Israel. Dia Ayatullah Said Ali Khamenei mengatakan bahwa Israel kali ini sudah terlampau melewati garis merah karena setelah menyerang kedutaan Iran di Suriah, di mana kedutaan tersebut, kedutaan setiap negara merupakan tanah dari negara tersebut, representatif resmi dari negara tersebut, sehingga mereka akan mendapatkan balasan yang setimpal. Baru setelah beberapa hari kemudian, yaitu tepatnya kemarin, Iran meluncurkan rudal-rudalnya. Masyarakat turun ke jalan ke beberapa tempat, terutama di pusat-pusat kota, yaitu di square atau di bundaran-bundaran kota Qum dan kota Teheran, begitu juga kota-kota lainnya. Masyarakat secara antusias turun ke jalan, walaupun pada saat itu jam 1.30 pagi ya, tapi masyarakat turun ke jalan dan merayakan apa yang dilakukan oleh pemerintah Iran. Sampai di pagi harinya juga masyarakat, kemarin masyarakat masih aktivitas secara normal, sekolah-sekolah masih tetap buka, toko-toko juga masih tetap buka, bank masih buka, dan lain-lainnya juga masih buka, tidak ada libur sama sekali. Kita tanyakan kepada masyarakat Iran juga istilahnya tidak ada sama sekali yang khawatir atau ketakutan atau bahkan mengecam. Bahkan saya sempat ngobrol dengan beberapa masyarakat secara random. Saya sempat nanya kepada mereka, apakah kalian tidak takut bahwa Israel akan menyerang balik? Salah satu hal yang mereka sampaikan menurut saya cukup menarik. Mereka mengatakan bahwa Israel kalau memang sudah mau membalas, sudah mau menyerang Iran, maka sudah dilakukan dari beberapa dekade lalu lah istilahnya. Tapi mereka tidak berani untuk menyerang Iran secara langsung. Iran saat ini sudah merupakan negara yang sudah sangat kuat, sehingga kami tidak lagi merasa takut akan adanya serangan balasan atau akan adanya serangan kepada negara kami Iran. Mereka tidak akan mampu melakukan tersebut karena kami adalah negara yang cukup kuat menurut beberapa orang-orang Iran yang saya tanyakan secara langsung. Statement yang menarik dari pemerintah terutama dari pemimpin tertinggi Islam Iran, yaitu Said Ali Khamenei, dia menyatakan dengan bahasa Persia ketika khutbahnya kemarin, dia mengatakan statement Dorone
bezano daru tamumsyu. Kalau kita mau menerjemahkan ini dalam bahasa Indonesia, dia mengatakan masa di mana mereka memukul lalu berlalu dengan lenggang tanpa merasakan jawaban dari Iran sudah selesai. Kali ini ketika mereka melakukan tindakan, maka kita akan membalas tindakan tersebut dengan sepantasnya. Itu yang statement yang kita dengar dari pemimpin tertinggi Revolusi Islam Iran. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Kalau misalkan ada pertanyaan lagi, silahkan. Ya, baik Mas Idrus, tadi juga dikatakan bahwa ternyata juga banyak apresiasi yang diberikan oleh masyarakat Iran, khususnya tadi juga banyak yang merayakan di Qum, kemudian juga di Tehran, terkait langkah yang diambil oleh pemerintah Iran. Kita akan bergeser dulu, ini ke Mas Fikri. Mas Fikri, kondisi di Gaza, Palestina, bagaimana respon dari masyarakat Gaza, Palestina mendengarkan berita ini, Mas Fikri? Ya, baik. Memang di jalur Gaza sebelum adanya peluncuran roket-roket oleh Iran sendiri memang dan juga sampai peluncuran roket tersebut memang tidak ada perubahan yang signifikan di jalur Gaza, karena memang pihak Israel juga masih terus melakukan pembantaian atau pengeboman massal terhadap masyarakat yang ada di jalur Gaza. Dalam 24 jam saja Israel melakukan pembantaian terhadap masyarakat sipil yang ada di jalur Gaza, sehingga mengakibatkan 43 warga meninggal dan juga 62 lainnya mengalami luka-luka, sehingga total korban sampai saat ini dari Kementerian Kesehatan Palestina mengatakan ada 33.729 warga yang meninggal ataupun syahid, dan korban luka-luka menyentuh angka 76.371. Dan memang kalau saya lihat dari media lokal, ada beberapa masyarakat yang melihat juga peluncuran-peluncuran itu dari Gaza Tengah, dari Rumah Sakit Syuhada Al-Aqsa, dan juga yang lebih jelas masyarakat Palestina yang di tepi barat, mereka melihat jelas peluncuran-peluncuran roket itu dari Iran menuju ke Israel, sehingga banyak masyarakat yang memang ikut senang dan juga meneriakan takbir, karena tentunya ini juga berita gembira juga kepada mereka bahwa ada negara yang lain membantu secara langsung menembakkan roket-roketnya kepada Israel, sehingga memang Israel juga mereka akan juga sibuk dengan menangani roket-roket tersebut, dan juga tidak akan berfokus juga atau tidak terlalu fokus dengan pembantaian yang ada di jalur Gaza. Bahkan saya mendapatkan berita lokal dari media lokal begitu bahwa Israel memang akan melakukan invasi daratnya ke kota Rafah, namun mereka mengundurkan penjadwalan invasi tersebut akibat memang penyerangan yang dilakukan oleh negara Iran terhadap Israel, seperti itu. Baik, baik. Terima kasih rekan-rekan Fikri dan juga Mas Said Idrus. Besok-besok kita juga bisa kembali lagi ya, mengupdate pemberitaan dan juga informasi dari wilayah itu. Salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan ya diskusi berikut. Kami akan kembali.